Selamat malam kepada Ibu Indri beserta teman-teman yang menonton video ini. Saya Rubianti akan menjelaskan tentang bisnis model kanvas serta penerapan dalam usaha yang saya planning, yaitu Rubis Patisserie. Berikut saya jelaskan. Rubis Patisserie merupakan pastry shop yang akan menjual beraneka ragam produk pastry dan juga bakery. Tentu saja bahan yang kami gunakan adalah bahan premium dengan kualitas baik, sehingga hasil produk pada toko kami enak. Rubis Patisserie berencana untuk melakukan inovasi produk agar lebih banyak lagi jenis produk yang akan ditawarkan pada customer. Di sini saya akan menjelaskan visi dan misinya. Visi dari Rubis Patisserie ini menjadi pastry shop termuka yang dikenal karena keunggulan rasa, kualitas produk, dan inovasi dalam menciptakan pengalaman kuliner yang tak terlupakan bagi setiap pelanggan. Di sini saya ada 7 misi. Pertama, menawarkan produk berkualitas. Kedua, melakukan inovasi produk. Ketiga, memberikan layanan pelanggan terbaik. Keempat, menyediakan suasana toko yang nyaman. Kelima, aktif dalam kontribusi sosial. Keenam, menyediakan pelatihan dan peluang pengembangan bagi karyawan. Yang terakhir adalah mengimplementasikan praktik yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan BMC itu apa. BMC adalah alat visual yang digunakan untuk menggambarkan dan merancang model bisnis secara sederhana dan terstruktur. BMC itu membantu pengusaha dan tim bisnis untuk melihat gambaran besar tentang bagaimana suatu bisnis beroperasi, dari bagaimana menghasilkan pendapatan hingga bagaimana berinteraksi dengan pelanggan. Di sini saya akan menjelaskan 9 elemen. Pertama, customer segment. Segmen pelanggan adalah kelompok orang atau organisasi menjadi target produk atau layanan bisnis. Sebagai pelaku bisnis, kita harus kenali siapa pelanggan utama, yaitu mereka yang benar-benar menggunakan produk atau layanan. Setelah itu, mulai dengan mengidentifikasi kebutuhan secara spesifik. Segmen pelanggan harus relevan dengan bisnis yang dijalankan. Siapa saja menjadi customer segmen Rubis Patisserie? Pertama, penduduk Alam Sutera, Gading Serpong, dan BSD. Wilayah-wilayah ini bisa dibilang cukup berkembang dan banyak keluarga muda yang peduli dengan makanan berkualitas. Selanjutnya, keluarga. Keluarga yang mencari camilan atau sarapan praktis dan enak, pastry homemade cocok untuk menemani teh atau kopi sore atau sarapan ringan sebelum bekerja. Selanjutnya, pecinta kuliner, individu atau komunitas yang menyukai kuliner berkualitas dan ingin mencoba sesuatu yang berbeda, seperti pastry dengan bahan premium yang nggak akan ditemukan di toko roti biasa. Selanjutnya adalah orang yang membutuhkan makanan untuk acara. Orang yang mencari kue atau pastry untuk acara spesial seperti ulang tahun, pernikahan, atau acara kantor. Untuk selanjutnya, elemen yang kedua, value proposition, itu adalah nilai unik yang ditawarkan perusahaan kepada pelanggan. Dari value proposition ini kita dapat mengetahui, menjawab pertanyaan kenapa pelanggan memilih produk atau layanan ini, kenapa pelanggan butuh produk kita, apakah produk atau layanan ini menawarkan sesuatu yang tidak dimiliki oleh kompetitor. Berikut adalah value proposition dari Rubis Patisserie. Pertama, produk homemade yang dengan bahan premium, produk yang dibuat secara langsung di ruko dengan bahan-bahan pilihan yang lebih baik dari kebanyakan pastry shop lain. Selanjutnya adalah variasi dan inovasi produk pastry yang selalu diperbaharui mengikuti tren. Contoh, croissant isi coklat, croffle, atau pastry dengan topping tertentu. Selanjutnya, pengalaman kuliner yang tak terlupakan bukan hanya soal makanan, tapi juga sensasi menikmati makanan yang dibuat dengan penuh perhatian dan cinta. Selanjutnya, cocok untuk menjadi untuk banyak momen. Bisa dinikmati oleh keluarga, teman, atau di acara spesial seperti perayaan ulang tahun atau pernikahan. Untuk elemen selanjutnya adalah channels. Channels adalah bagaimana cara suatu bisnis dalam menjangkau pelanggan untuk menyampaikan nilai mereka. Saluran ini tidak hanya distribusi produk, tetapi juga bagaimana cara berkomunikasi dan pelayanan kita kepada pelanggan. Saluran harus efektif, efisien, dan mempermudah akses kepada produk kita. Bagaimana pelanggan mengetahui dan membeli produk Rubis Patisserie? Pertama, toko fisik atau stand store di Living World. Ini adalah saluran utama di mana pelanggan bisa langsung membeli produk dan mencicip langsung di tempat. Selain itu, lokasi mall yang ramai mempermudah orang
untuk mampir. Selanjutnya media sosial Instagram atau Facebook. Dengan membangun akun yang aktif, kita bisa menjangkau pelanggan lebih luas, termasuk promo terbaru, produk terbaru, atau testimoni pelanggan. Selanjutnya adalah kita akan bekerjasama dengan GrabFood atau GoFood, menyediakan opsi bagi pelanggan yang lebih memilih untuk membeli tanpa datang langsung ke toko. Ini juga memberikan kesempatan untuk menjangkau pelanggan yang lebih jauh dari lokasi fisik. Selanjutnya, kolaborasi dengan event atau komunitas seperti menyediakan produk untuk event kantor atau komunitas kuliner lokal yang bisa menjadi saluran penjualan tambahan. Elemen selanjutnya adalah customer relationship. Customer relationship adalah jenis hubungan yang dibangun untuk pelanggan untuk menarik, mempertahankan, dan meningkatkan loyalitas terhadap bisnis kita. Hubungan pelanggan tidak hanya tentang jual beli saja, tetapi bagaimana cara perusahaan dapat membuat mereka loyal. Tipe hubungan harus sesuai dengan segmen pelanggan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara Rubis Series berhubungan dengan pelanggan. Pertama, pelayanan personal di toko-toko dengan pelayanan yang baik, di mana staff tidak hanya menjual, tapi juga memberikan pengalaman menyenangkan seperti menawarkan sampel atau menjelaskan bahan-bahan produk. Selanjutnya, interaksi sosial media, menjaga segmen dengan pelanggan di Instagram atau Facebook, menjawab pertanyaan, memberikan rekomendasi produk, atau menanggapi testimoni positif. Selanjutnya, program loyalitas memberikan keuntungan seperti diskon atau hadiah untuk pelanggan yang sering berbelanja, misalnya beli 5 dapat gratis 1 atau diskon ulang tahun. Selanjutnya, custom order. Pelanggan bisa memesan produk khusus seperti pastry dengan desain tertentu atau paket hampers untuk acara tertentu. Yang terakhir adalah mengadakan event di media sosial seperti kompetisi foto dengan produk Rubis PT Series di rumah dan memberikan hadiah produk. Selanjutnya untuk elemen selanjutnya adalah key activist. Merupakan kegiatan inti yang harus dilakukan untuk menciptakan dan menyampaikan nilai. Sebagai pelaku bisnis, kita harus fokus ke aktivitas yang benar-benar penting untuk menghasilkan value. Key activist mendukung proposisi, nilai, saluran, dan hubungan pelanggan. Apa saja aktivitas yang dilakukan menjalankan bisnis ini? Pertama, produksi pastry dan bakery membuat produk sesuai dengan standar kualitas dan volume yang diminta. Selanjutnya, penjualan di toko fisik, melayani pelanggan langsung di stand store, merapikan display, dan memastikan produk selalu tersedia. Untuk selanjutnya lagi, pemasaran dan promosi, melakukan promosi di media sosial, iklan, dan bekerja sama dengan influencer dan memperluas jangkauan pasar. Untuk yang terakhir lah, pengembangan produk, riset, dan pengembangan resep baru, seperti memperkenalkan varian pastry yang mengikuti tren dan musiman. Key resources ini adalah aset utama yang diperlukan untuk menjalankan model bisnis. Kita harus mengetahui apa sumber daya yang paling penting dalam bisnis kita. Karena tanpa sumber daya tersebut, bisnis kita tidak dapat beroperasional. Apa saja yang diperlukan untuk menjalankan bisnis ini? Pertama, fasilitas fisik, lokasi stand di Living World dan di tempat produksi di Ruko Alam Sutra yang perlu dikelola. Selanjutnya, sumber daya manusia, koki pastry berpengalaman yang bisa membuat produk berkualitas tinggi, staf toko melayani pelanggan, serta tim pemasaran untuk mengelola media sosial dan promosi. Untuk selanjutnya, bahan baku. Bahan-bahan premium seperti mentega kualitas tinggi, tepung berkualitas tinggi, coklat asli, dan bahan organik. Yang terakhir adalah sistem teknologi. Sistem POS untuk pemrosesan, pembayaran, dan software untuk memonitor stok bahan baku menggunakan sistem kasir digital untuk memudahkan transaksi di stand store. Untuk selanjutnya ada elemen key partnership. Kemitraan utama adalah mitra eksternal yang membantu bisnis beroperasi dengan lebih efisien. Kemitraan dibuat untuk efisiensi, mendapat sumber daya tambahan, atau mengurangi risiko. Tipe kemitraan bisa dijadi supplier, aliansi, atau distributor. Siapa saja yang menjadi mitra strategi dalam bisnis Rubis Series? Pertama, supplier. Bahan baku premium untuk mendapatkan pasokan bahan berkualitas tinggi secara konsisten. Kedua, mall di Living World menyediakan lokasi strategi untuk stand store dengan trafik pengunjung tinggi. Untuk selanjutnya, layanan pengiriman, misalnya layanan GrabFood atau GoFood untuk menjangkau pelanggan yang tidak bisa datang langsung ke toko.
Yang terakhir adalah influencer atau food blogger untuk memperkenalkan produk melalui ulasan atau endorsement. Di sini untuk selanjutnya ada cost struktur. Ini adalah semua pengeluaran utama untuk menjalankan bisnis. Agar pengeluaran dapat terkontrol dan terstruktur, pertama-tama kita harus memulai dengan mengidentifikasi biaya terbesar dalam bisnis kita. Cari tahu apa yang bisa dikurangi untuk efisiensi tanpa mengurangi kualitas. Apa saja yang dapat dipertimbangkan dalam menjalankan bisnis ini? Pertama, biaya tetap. Sewa stand dan ruko, gaji karyawan, biaya utilitas seperti air, listrik, dan biaya sewa peralatan. Selanjutnya, biaya variabel, bahan baku untuk produksi, biaya pengemasan, dan biaya pemasaran. Selanjutnya adalah biaya promosi dan marketing, biaya untuk iklan digital, influencer marketing, dan diskon spesial yang ditawarkan kepada pelanggan. Selanjutnya ada revenue stream. Adalah sumber pendapatan yang dihasilkan dari setiap segmen pelanggan. Untuk mengetahui sumber pendapatan, maka harus dilakukan identifikasi bagaimana cara seluruh bisnis pada perusahaan menghasilkan uang. Pendapatan bisa satu kali atau transaksi langsung atau berulang atau langganan. Dari mana saja pendapatan dari spesifikasi berasal? Pertama, penjualan produk langsung. Pendapatan utama berasal dari penjualan produk pastry, cake, kue kering, dan bakery di stand store. Kedua, pesanan khusus info lain bisa menjual produk melalui kemitraan dengan kafe atau toko yang ingin menyediakan makanan penutup berkualitas tinggi. Terakhir, workshop atau pelatihan. Mengadakan pelatihan atau kelas membuat pastry dan cake untuk orang-orang yang ingin belajar. Di sini ada 9 elemen bagannya yang sudah saya jelaskan. Pertama, ada key partners. Ini intinya ada supplier bahan baku, ada mall living world, ada layan pengiriman, influencer atau food girl. Yang pertama, key activists ini produk pastry dan bakery, ini penjualan di toko fisik, pemasaran, dan promosi pengembangan produk. Produk profession, di sini ada produk homemade dengan bahan premium, pelayanan personal di toko, interaksi sosial media, program loyalitas, custom order, mengadakan event di media sosial. Ini customer segmennya ini ada penduduk Alam Sutra, Gading Serpong, dan BSD. Dan selanjutnya keluarga atau pecinta kuliner atau orang yang membutuhkan makanan untuk acara tertentu. Untuk acara. Channel sini ada toko fisik, stand living world, media sosial, Instagram atau Facebook, atau GoFood, GrabFood, atau kolaborasi dengan event atau komunitas. Selanjutnya ada key resource, fasilitas fisik, sumber daya manusia, bahan baku, sistem teknologi. Di sini cost structure ini ada biaya tetap, biaya variabel, biaya promosi dan marketing. Yang terakhir ada revenue stream, penjualan produk langsung, pesanan khusus, kerjasama dengan kafe atau toko lain, workshop atau pelatihan. Dengan menggunakan bisnis model Canvas, pelaku bisnis dapat memiliki gambar yang jelas tentang bagaimana setiap bagian dari bisnis saling terhubung dan terikat satu sama lain. Hal ini juga membantu perencanaan dapat memodifikasi lebih lanjut suatu model bisnis agar lebih efektif, efisien sesuai kebutuhan bisnis pada perusahaan. Terima kasih.